Halo Sobat Berita Jatim, apa kabar? Bersama Didi Cahya di sini. Kita ada di acara Ngopi Bareng Dokter. Hah? Kalau penayangan perdana ini bisa diperkirakan pas puasa kok ngopi. Karena ngopinya itu adalah ngopi ngobrol pintar bareng dokter. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sudah bersama seorang dokter yang agak ngilu-ngilu dikit kalau ngomongin, soalnya urusannya sama gigi. Saya sudah bersama Dokter Tania Saskianti. Kelipet. Dokter Tania Saskianti, halo, apa kabar? Kabar baik, Mbak Didi, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat ya. Syukurlah. Nah, ini saya menarik sekali kalau ngobrol dengan dokter gigi ini ya, karena saya sendiri punya permasalahan banyak dengan gigi, tapi sebenarnya banyak yang dialami oleh para orang tua itu untuk mendekatkan dokter gigi dengan anak. Betul sekali. Pengalaman banget ya. Nah, ini memang spesifikasinya khusus ke anak ya? Betul, spesialis kedokteran gigi anak. Oke. Konsultan untuk anak berkebutuhan khusus. Oh gitu. Apa yang membedakan dengan dokter gigi yang lainnya, yang umum? Yang pasti pendidikannya udah beda, Mbak Didi. Jadi untuk spesialis kedokteran gigi anak, Yuk. kita setelah lulus dokter gigi, kita nambah spesialis 3 tahun. Nah, tapi khusus untuk anak-anak, memang kita concern lebih ke prevention, kemudian ke manajemen behavior pada anak-anak, karena kan anak-anak itu meskipun dia orang sama-sama bentukan orang, tetapi dia emosinya, kemudian kognitifnya itu kan masih dalam masa tumbuh kembang. Betul. Jadi pendekatan dokter giginya juga berbeda, secara anatomi beda, secara mental emosional juga beda. Nah, kalau dari sisi orang tua nih pertanyaannya gini, kapan sih anak pertama dibawa ke dokter gigi? Oh, oke, itu penting banget ya. Soalnya kan anak nggak tahu anaknya udah giginya udah numbuh aja. Betul. Nah, sebetulnya begitu anak tumbuh gigi kira-kira 6 bulan sampai 8 bulan itu udah diajak ke dokter gigi, meskipun masih nggak ngerti si anak itu. Semudah itu ya? Betul, paling telat sampai kira-kira umur setahun lah, ulang tahun pertama itu dia sudah diajak ke dokter gigi. Jadi diinget-inget ulang tahun pertama itu udah diajak ke dokter gigi anak, supaya dia familiar aja, supaya dia main aja, cuma periksa-periksa aja. Jadi nanti ke dokter gigi tidak hanya pada saat giginya sakit. Itu dia. Jadi banyak orang tua yang membawa anak-anaknya ke dokter gigi itu saat giginya sudah gigis. Betul. Atau saat gigi mau cabut gigi gitu ya. Pas disuntik. Iya. Loh, sebenarnya apa sih manfaatnya kalau kita anak kan baru numbuh ya, belum kelihatan giginya udah dibawa ke dokter gigi, itu manfaatnya apa, Dok? Betul. Jadi membersihkan gusi, membersihkan mulut pun itu sebetulnya mulai dari bayi lahir. Karena bayi lahir minum ASI atau minum susu formula, itu kan gusinya tuh terselimuti sama susu. Nah, pada saat kita tidak pernah membersihkan, nanti kira-kira umur 6 bulan giginya keluar, gusinya nggak bersih, demam si anak. Jadi kita bersihkan itu pakai waslap bisa, air matang anget gitu, hanya untuk membiasakan si bayi ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut nih, bersihin mulut nih. Nanti waktunya dia waktunya belajar sikat gigi udah nggak nolak, udah terbiasa. Tapi sebenarnya anak itu normalnya tumbuh gigi itu sampai akhirnya gigi susu full ya? Itu usia berapa sih, dan kenapa kok sampai ada anak yang terlambat tumbuh gigi gitu, sampai udah usia berapa tuh masih kayak entah gigi kelinci lah, entah nggak numbuh lah, macam-macam masalahnya ya, Mbak Didi. Jadi biasanya anak bayi itu mulai tumbuh gigi umur 6 bulan lah, 4 bulan, 6 bulan gitu yang normal. Nah, lengkapnya gigi sulung itu sekitar 2 tahun. Itu untuk anak yang sehat, anak yang normal. Tetapi bermacam-macam masalah sehingga ada yang tumbuh giginya terlambat. Nah, tumbuh gigi terlambat itu bisa karena faktor lokal. Misalnya, anaknya terbiasa maemnya yang lunak.
gitu. Oke. Sehingga nggak terangsang ini gusi rahang sehingga giginya nggak keluar bisa. Biasa maknya bubur atau nggak makan malah mungkin susu terus gitu, itu juga gitu, itu lambat keluarnya. Bisa juga masalah genetik, papanya mamanya telat nih keluarnya, atau jumlah giginya memang mamanya kurang. Ada beberapa gigi yang tidak keluar, anaknya pun sama. Atau yang lebih kompleks lagi kalau memang dia punya kebutuhan khusus, Down syndrome misalnya, delay development misalnya, tumbuh kembangnya telat, sehingga memang ada beberapa gigi yang tidak tumbuh. Itu kenapa perlu dokter gigi khusus anak, apalagi dokter gigi khusus anak berkebutuhan khusus. Iya, betul. Karena masa tumbuh kembang ini kompleks gitu loh. Dan saya yakin dari sobat Berita Jatim ini banyak yang baru tahu sekarang bahwa kebanyakan kan ke dokter gigi umum. Iya, betul. Bahwa sebenarnya dokter gigi anak itu ada, dan ada juga yang untuk anak kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. Betul. Wah, ini memang perlu sosialisasi dokter Tania ya. Oke, nah sekarang kita udah nunggu anak itu tumbuh gigi gitu ya. Gilirannya tumbuh ternyata banyak sekali permasalahan. Mungkin strukturnya yang entah dia tumbuhnya tonggos atau mungkin udah tumbuh ternyata gigis. Iya. Itu gimana? Bagaimana kita bisa melihat bahwa oke lah harus ke dokter gigi anak ya. Tapi sebagai orang tua mengamati apa yang harus jadi sign supaya kita waspada gitu. Waspada. Yang pertama kebersihan gigi. Kebersihan mulut itu nomor 1 deh. Jadi makannya dipilih yang berserat, yang berair, jangan lengket kalau bisa. Kalau habis lengket, makan lengket, sikat gigi. Gitu ya. Harus bersih senantiasa sehari 2 kali. Kemudian kalau tentang gigi tonggos itu bisa karena kebiasaan buruk, misalnya gigi jempol nih, atau genetik juga bisa, orang tua papa mama misalnya juga punya struktur yang sama, anaknya pasti juga ngikut. Atau kalau gigis itu kebanyakan karena memang gigi sulung itu memang lebih tipis enamelnya, lebih tipis dentinnya dibandingkan dengan gigi permanen, sehingga apalagi anak-anak suka minum susu sambil ngedot sambil tidur gitu, udah habis deh itu enamel. Terlalu banyak makan yang bergula itu juga langsung membuat gigi susunya langsung lubang deh. Padahal sekarang makanan-makanan apalagi yang anak-anak suka, mana ada yang nggak bergula. Betul, ya kan? Boba. Benar. Jadi kadang-kadang ngeri loh ngeliat cemilan atau minuman anak sekarang, dan itu pengaruh juga jadi gampang gigis. Betul. Gitu ya. Oke, jadi untuk sobat Berita Jatim bisa bisa diwaspadai dari awal, dan perilaku kita sebagai orang tua itu juga berpengaruh pada kondisi gigi anak kita ya sebenarnya ya. Oke, nah tadi untuk gigi yang tonggos ini kan bisa jadi strukturnya karena orang tua juga. Betul, gitu ya. Betul. Bisa diatasi nggak? Diatasi untuk genetik tidak bisa, tetapi direhabilitasi bisa. Direhabilitasi itu seperti apa? Jadi bila kita sudah melihat dari gigi sulung, udah kelihatan nih, oh ini bakalannya kalau dihitung udah pasti dia akan berdesakan. Nah itu bisa kita cegah pada saat giginya masih gigi sulung. Gitu. Supaya tidak kejadian terlalu parah di gigi permanen. Itu bisa dicegah pada saat dia masih masa tumbuh kembang. Jadi kontrol dengan kita tuh rutin 6 bulan akan kelihatan itu Mbak Didi. Nah, biasanya orang kalau wah ini anakku giginya harus dirapiin nih, harus dibenahin nih gitu ya. Biasanya kan orang tua langsung pikirannya pasang behel. Nah, ditahan dulu ya jawabnya nanti. Tapi yang jelas saya mau punya pertanyaan nih. Kapan sih sebenarnya anak-anak sudah bisa pasang behel? Karena sakit loh. Iya. Dan kalau misalnya pasang behel di usia paling cepat tuh usia berapa? Karena apakah nanti akan ada gangguan yang lain? Apakah dia ternyata tidak bisa dipasang behel? Nanti ya diceritakan, dijawab untuk sobat Berita Jatim, dan masih di Ngopi Bareng Dokter, ngobrol pintar bareng dokter akan kita lanjutkan nanti.
Masih ngopi bareng dokter, ngobrol pintar bareng dokter. Ada Didi Cahya di sini dan ada Dokter Tania Saskianti. Beliau itu dokter gigi, tapi spesialisasinya tuh pada anak dan lebih spesial lagi, lebih khusus lagi pada anak berkebutuhan khusus. Di segmen pertama tadi saya sempat tanya, sejak kapan sih anak itu bisa dibehel? Nah, itu dia. Sebenarnya paling cepet tuh anak bisa dibehel alat gigi ya? Ya. Itu usia berapa? Ya, jadi Mbak Didi ada 2 jenis kawat gigi behel itu. Ada behel yang dilepas, ada behel yang permanen, yang ditempel beberapa tahun supaya bergerak giginya. Dua-duanya sama supaya giginya bergerak. Tapi kalau yang behel yang lepasan itu mulai masa gigi susu sudah bisa, tetapi di atas 6 tahun. Di atas 6 tahun. Betul. Itu yang lepasan ya? Yang lepasan. Tapi kalau untuk yang permanen, itu yang ditempel beberapa tahun itu biasanya kita berikan, kita gunakan pada anak yang gigi permanennya sudah lengkap. Tetapi pada beberapa kondisi tertentu, kalau nunggu gigi permanennya lengkap, kelamaan. Ada beberapa perawatan yang kita bisa lakukan sebelumnya, mencegah supaya tidak terlalu parah. Itu yang penting 4 gigi seri bawah permanen ya, atas lengkap, itu sudah bisa dilakukan perawatan. Jadi untuk yang permanen idealnya memang begitu gigi permanennya lengkap, itu sekitar umur 12 tahun. Tetapi bila keadaannya membutuhkan dia untuk perawatan pendahuluan, asal 4 gigi permanen bawah dan atas ini sudah erupsi, sudah keluar dengan sempurna, itu sudah bisa dimulai. Dan dokter gigi di sini sudah bisa memprediksi ini bakalan kemana nih giginya? Betul, itu kira-kira umur 8. Kira-kira 9. usia 8. Oke. Ya. Sebelum ke gigi permanen, Ya. gigi susu dibehel lepas pasang. Fungsinya apa ya? Padahal gigi susu itu kan nanti juga bakalan lepas juga kan? Betul. Kalau untuk gigi susu biasanya dia gigi pergantian, Mbak. Jadi pada masa gigi pergantian itu gigi sulungnya masih ada, gigi pergantiannya juga masih ada. Oke. Ya, itu untuk membuat guidance ya, untuk mengawal supaya posisinya baik. Oke. Supaya dia tidak salah arah. Betul. Karena saya atau menjaga jarak. Jangan jaga sampai yang sana ke sini padahal ini tempatnya membuat gigi permanen nih. Oke. Semacam space maintainer. Karena saya sering mendengar cerita teman-teman saya di usia dewasa ada gangguan, dia sering pusing segala macam, giginya tumbuh miring segala macam, yang harus dicabut lah, harus apalah. Itu karena kita nggak ngerti bahwa gigi itu sebenarnya dari awal posisinya sudah bisa dibenahi. Sudah bisa kita arahkan. Oke. Nah, sekarang masalah behel permanen. Usia 8-9 tahun sudah bisa dipasang. Itu bukan sakit. Kalau untuk behel permanen biasanya memang digunakan pada anak-anak yang sudah aware ya, sudah dia sadar bahwa dia yang ingin tahu konsekuensinya. Kalau mau gigimu dirapikan ya sakit. Betul. Gitu ya? Jadi kira-kira anak umur kelas 5 SD gitu, 6 SD itu sudah mulai dia yang ingin secara estetik dia membuat tampil baik. Biasanya mereka sudah mulai bisa untuk bertanggung jawab atas alatnya, sama kayak kacamata. Iya. Nah, saya jadi bertanya-tanya begini, apa yang akan terjadi kalau anak-anak ini sejak dini giginya tidak, ya dibiarkan tumbuh demikian adanya, dia merawat gigi sekadar gosok gigi. Apa yang akan terjadi? Jadi gigi berdesakan itu secara estetik kurang oke. Selain secara estetik dia kurang oke, secara posisi yang tidak rata itu menyulitkan anak-anak untuk membersihkan giginya. Anak-anak itu kan memang naturally dia motoriknya mungkin belum sempurna ya. Jadi kalau sikat gigi ya nggak bisa seteliti kita mungkin yang niat dan sepaham orang tua, orang dewasa. Jadi posisi yang paling selempit gini giginya berdesak-desakan itu disikat aja nggak bersih gitu Mbak Didi, sehingga resiko karies lubang giginya tambah besar.
Nah padahal itu gigi kan akan stay dalam mulut sampai kita tua. Kalau ngebersihinnya susah, banyak lubang, jadinya kan nggak nyaman, makan nggak nyaman, sakit, gimana mau belajar, tidak sakit. Banyak gangguan yang bisa terjadi saat kita tidak peduli pada gigi. Betul. Satu lagi yang sering kita jumpai pada orang dewasa, artikulasi. Artikulasi pada saat dewasa itu kadang-kadang ada yang kurang kurang jelas segala macam, itu pelat mungkin, atau mungkin apa. Kalau orang nyakil itu kan yang keluar beda dengan yang betul. Nah itu gimana itu dok, dari sisi kedokteran gigi itu dari kecil bisa diantisipasi atau gimana? Dari kecil sudah bisa kelihatan sebetulnya. Jadi masalah anatomis ya, biasanya kalau yang pelat itu kadang kelihatan lidahnya ini terikat. Oke. Jadi istilahnya tangkai. Jadi lidahnya tidak bisa bergerak untuk mengucapkan abjad-abjad tertentu. Satu, bisa karena lidahnya yang tangkai ya, terikat. Iya. Satu. Kemudian yang kedua bisa juga karena lisping ya. Lisping itu jadi S-nya tuh F gitu. Itu juga. Itu karena susunan giginya juga nggak tepat. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian ada juga anak-anak dengan mungkin dulunya ada celah langit-langit atau celah bibir, sehingga dia meletakkan lidahnya kurang tepat di posisi yang tidak bisa di tempat yang benar, sehingga dia pengucapan S, F, T itu tidak bisa, R itu lidah tidak bisa bergerak motorik dengan baik, sehingga pengucapan abjad konsonan tertentu itu memang susah. Makanya untuk anak-anak yang seperti itu dari awal kalau kita bisa deteksi dini, itu kita bisa koreksi dini, sehingga kita bisa refer ke mungkin dokter medik ya, supaya bisa dibantu terapi bicara, meletakkan lidah, melemaskan otot bibir, otot mulut, itu pun ada ahlinya. Di sini dokter gigi tidak berdiri sendiri. Betul, pasti harus bekerja secara tim. Kita memang untuk kesejahteraan pasien, untuk mendapat perawatan yang oke, itu memang harus tim. Nah, tadi obrolannya berat-berat deh. Ini saya punya pertanyaan yang simple. Dan orang tuh mungkin saking simpelnya sampai lupa, sampai nggak sadar. Dari sudut dokter Tania sebagai dokter yang sering menangani anak-anak kecil, ayo dong kasih masukan kepada kami para orang tua, gimana caranya supaya anak-anak kami ini mau ke dokter gigi dengan sukarela. Mereka takut dari awalnya, gitu loh. Itu dimulai dari orang tua. Jadi orang tua, anak, dan dokter gigi itu kayak triangle. Ya, puncaknya adalah kesejahteraan anak. Yang kanan orang tua, yang kiri dokter gigi. Yang ketemu tiap hari dengan anak adalah orang tua. Jadi kalau kita bekerja sama, kita pasti akan mendapatkan gigi anak yang sehat. Caranya orang tuanya juga jangan takut. Kadang-kadang orang tuanya waktu dirawat begini juga. Anak lihat, betul. Takut. Padahal orang tuanya juga takut. Nanti aku cubit ya, kasih tahu dokter ya, aku suntik ya gitu. Jadi yang pertama orang tua positif dulu. Pada saat orang tua dirawat, anaknya diajak aja, dan orang tuanya harus agak janji gitu. Jangan sampai nampak takut gitu ya. Dan segala yang dimulai dengan awal dan dini dibiasakan, itu akan lebih mudah. Ke dokter gigi lebih awal, supaya kenal aja, main aja. Oh ternyata nggak berbahaya nih. Oh ternyata aku nggak sakit kok. Dan maintenance kebersihan mulut itu nomor 1. Udah itu aja. Mulut bersih, sehat, giginya ya insya Allah akan baik-baik saja. Dan ingat, kesehatan gigi itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang secara keseluruhan. Betul banget.
Dokter Talia, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya jadi level pinternya jadi nambah 1 strip ya dengan obrolan ini, karena ini ada di Ngobrol Pintar bareng dokter. Jadi untuk sobat Berita Jatim, jangan takut bawa putra-putri Anda ke dokter gigi karena sudah ada dokter gigi khusus untuk anak-anak ya. Kita akan ketemu lagi di Ngobrol Pintar bareng dokter di edisi selanjutnya.